Iya kalau mereka eligible dan langsung bisa masuk ke Piala Asia 20 sih, Ya. gue bilangnya edition yang keren banget. Karena kan harus kita akuin ya, ketika ketemu kemarin Jordan, Syria, Ya. emang susah kita struggle kalau bermain dengan materi yang ada sekarang gitu. Hmm. Sementara ini kan emang udah sangat lama digaungkan kan Ya. nama-nama ini dari desain, gue bilang sih keren banget ya desainnya merah ya. The best sih merah nih. eh Balik ke merah yang Indonesia banget gitu kan. Iya. Sementara kan Espo Ini kan kayak yang tahun berapa sih? Lupa deh gue yang merah warnanya kayak gini nih. Eranya 90-an seingat gue nih, apa 2000-an yang awal. 2004 juga kan 2000-an aja ya, juga ya. gitu kan yang Yang Adidas, Adidas. ya Adidas Ya, benar benar Adidas, benar. Adidas yang Iya benar 2000-an. Boas dia ngeluarin 3 versi untuk pemain pada saat Betul itu, betul. Boas, Ortisan sama Bonario. Gue nggak pernah bilang yang lama pun yang di sebelumnya gue nggak pernah bilang jelek. Kritikan gue yang kalau coach gue lupa kritikannya adalah mungkin template-nya juga kan, template terlalu template di saat waktu itu mungkin gue merasa dia nggak terlalu riset. Singapura, Vietnam di saat yang hampir bersamaan kan mirip-mirip juga di secara desain dan juga warnanya kan. Liverpool. Ya kan, lalu sama Liverpool juga kritikannya hanya itu. Ya ketemu lagi di Offside Duo hari Selasa. Kali ini saya ditemani kembali super sub saya. Anjay. Ada Mas Sabto Haryo. Sabto itu S-nya super sub ya. Super sub. Karena Coach Titi juga ada panggilan meeting dengan timnya KKS seperti biasa. Sibuk dia. Nah ini menarik karena di hari Selasa ini artinya kemarin hari Senin kita baru saja melihat ada perilisan atau diumumkan jersey away baru Timnas Indonesia. Ada pengalihan di sofa lagi nih Mas Aryo? Enggak, bercanda ya. Tapi gimana melihat sebenarnya ini kan udah bocor leak-nya segala macam kan. Menurut lo gimana lihat hasilnya ternyata nggak jauh beda dengan yang leak-leaknya yang bermunculan lah di mana-mana. Iya, ini kan mungkin tiga bukan periode ya. 3 momen berbeda ya. Ya. Ketika pertama batch-nya dulu kan, Ya. batch-nya dulu keluar. Emang ada sentuhan berbeda ya kalau kita lihat Ya. batch-nya dari sisi apa yang dulu disuarakan sama fans, sama netizen bahwa lu ngasih unsur apa sih di jersey ini gitu kan. Sementara cukup panjang lah dan cukup detail apa yang ada di dalam batch itu gitu. Arti dari masing-masing gambar yang ada di batch itu. Dari situ sih gue udah ngeliat keren sih, batch-nya keren gitu. Habis itu nongol kan yang warna merah. Dari desain gue bilang sih keren banget ya desainnya merah ya. The best sih merah nih. Balik ke merah yang Indonesia banget gitu kan. Iya. Sementara kan ini kayak tahun berapa sih? Lupa deh gue merah warnanya kayak gini nih. Eranya 90-an seingat gue nih, apa 2000-an awal. 2004 juga 2000-an aja ya. gitu kan ya. Yang Adidas, ya Adidas benar. Adidas yang iya benar 2000-an. Boas, dia ngeluarin 3 versi untuk pemain pada saat itu. Boas, Ortisan sama Bonario. Mereka bikin nomor 3, 7 Boas sama 11 Bonario. Dulu ngeluarin Adidas tuh warnanya juga mirip kayak gitu. Ya dari sisi itu juga kan filosofi di balik itu juga emang keren. Cara launchingnya juga videonya bagus. Dan mereka pakai fotografernya kan Nicolin Patricia kan. Iya. NP Malina kalau di Instagram. Malina emang dia kan fotografer fashion yang emang keren banget dan ya apa ya, lo bayar dia mahal ya kebayar lah dengan foto-foto emang yang keren banget gitu. Konsepnya juga bagus gitu. Terus dari kemunculan itu ada leak juga kan. Betul. Leak yang putih itu. Gila udah cepet banget tuh baru muncul yang merah. Udah ada leak-leak yang putih kan. Kan dibilang putih, hitam, abu-abu kan. 3 unsur itu gitu. Terus dari bocoran-bocorannya begitu keluar. Itu Ete yang minta kan. Ya kan Pak Ete yang minta kan mau ada hitam, putih hitam abu-abu itu kan unsurnya. Walaupun mungkin berbelok sedikit dari kebiasaan kita yang ada unsur hijau. Selama ini kan dari. Tapi gue lupa deh hijau tuh sebenarnya kita ambilnya dari unsur mana sih? Gue lupa. Dulu kan kita pernah pakai jersey warna hijau memang away zaman dulu. Indonesia tuh Adidas yang zaman masih originalnya tuh. Iya, walaupun itu sebenarnya nggak sempat kita nggak original ya. Adidas tuh bukan yang kita sempat cuman kalau karena yang SEA Games 87 yang lama-lama emang Adidas zaman dulu. Oh beneran. Emang beneran. Kalau Adidas itu terus ada memang warna hijau yang kita pakai pada waktu itu. Akhirnya dijadiin template buat yang jersey home-nya ada sentuhan hijau juga, yang merah
merah, Iya, iya. warna hijau kan Ada, cepet. betul. Yang edisi Nike ya. Nike kan banyak yang Bahkan yang Nike bahkan home-nya aja ada hijaunya di sininya kan. Iya, home-nya. Agak Tapi aneh kalau bilang. yang away-nya kan yang hijau ketat Iya, iya. ini, Iya. terus dari Piala Asia 2007 Ya, ada itu kan juga putih hijaunya. Ada unsur hijaunya sampai terakhir Mills kan juga unsur hijaunya gitu. Dan yang keren juga sih unsur hijaunya, walaupun kita kan kok ada Indonesia sih di benderanya mana sih gitu. Tapi ternyata ada apa ya, efek yang bikin seragamnya jadi bagus gitu. Nah ini ya kita meninggalkan itu, tapi gue lihat hasil keluarannya emang keren. Gila sih. Ini siapa motifnya detailnya tuh kalau lihat di foto tuh, wah anjing keren sih ini. Banget. Itu yang ya mungkin ketika orang bilang Airspoke pertama, ketika di review ya sama Koci juga kan yang di review kan yang replika. Betul. Emang jelek banget kan replika saat itu, badge-nya bisa copot. Yang play ratio juga mas? Yang play ratio tapi kan dari Jakarta beda Ji. Oh iya bahannya cuman badge-nya juga jelek. Justru badge-nya jelekan yang play ratio. Enggak dong. Iya badge-nya kan jelek. Yang lengket. Kalau yang replika masih yang kayak anak SD badge tempel Ji, yang pertama kali replika enggak keluar. Iya. Ntar dulu gue lupa deh. Seingat gue badge yang pertama itu yang play ratio yang jelek, desain dan juga iniannya apa namanya motifnya bahannya. Gue lupa deh. Iya oke lanjut. Pokoknya itu kan yang kayak kain ditempel. Ya. Replika. Yang bener. Replika itu udah itu nggak ada jakartnya, udah gitu kerahnya agak molor. Jadi kan emang ketika di review jelek, tapi pas ngeliat play ratio-nya kelihatan bagus. Bahannya ya bahan Jakarta sih bagus memang. Kalau kita pegang dan adem banget memang enak adem. Emang bagus. Kalau orang yang kurus make keren gitu kan. Kalau gue sih nggak kelihatan perutnya. Ya kalau emang play ratio sih di mana-mana buat orang yang Tambun gue nggak menyarankan play ratio sih. Karena itu benar-benar kelihatan efek perutnya kelihatan. Dua ukuran naik gitu ya. Iya benar. Oversize. Jadi yang kesini ya detailingnya juga kelihatan banget gitu. Walaupun gue bilang dari yang edisi pertama detailingnya juga udah bagus sebetulnya untuk play ratio. Yang di sini juga yang putih makin keren lagi. Ada tekstur-tekstur yang kayak gitunya dan filosofi di belakangnya yang kemarin kan kita bertanya-tanya filosofinya kan. Benar. Apa dulu bilangnya? Suara penonton kok gemuruh. Filosofinya kurang kuat untuk merepresent Indonesia gitu. Tapi ini dipikirkan dengan detail sehingga dua-duanya keren sih gue bilang, away dan home-nya. Jadi gue tuh kemarin sempat ketemu satu orang PSSI ya, sebetulnya namanya Eme, cuman dia sempat kan gue punya jersey semua kan, punya yang Airspoke punya, yang lama yang Mills juga punya gitu. Gue masih waktu itu pakai yang lama karena baru dikasih sama coach yang blokor yang baru itu kan, yang warna merah. Terus gue pakai dia sempat bilang, ih masih pakai yang lama. Loh, yang baru mana? Belum rilis kan? Gue bilang. Terus gue bilang, tapi bagus, gue bilang, top banget, bilang bagus kan? Dia bilang gitu kan. Lah bagus, tapi gue nggak pernah bilang yang lama pun yang di sebelumnya gue nggak pernah bilang jelek. Kritikan gue yang kalau coach gue lupa kritikannya adalah mungkin template-nya juga kan, terlalu template di saat waktu itu mungkin gue merasa dia nggak terlalu riset. Singapura, Vietnam di saat yang hampir bersamaan kan mirip-mirip juga secara desain dan juga warnanya kan. Liverpool. Ya kan, sama Liverpool juga kritikannya hanya itu. Tapi kan yang justru yang membuat itu akhirnya jadi meledak adalah bukan market bukan berarti PR-nya dalam hal ini yang menjawab seorang desainernya langsung yang muncul ke permukaan dan menjawab meledak secara negatif kan, dan akhirnya menyudutkan Airspoke, boykot dan lain-lain. Buat gue bilang langsung ke si Pak M ini, gue nggak pernah bilang desainnya jelek ya. Yang gue bilang adalah kok lo bikin template-nya nggak riset dulu sama yang mirip-mirip sama Singapura maupun Vietnam, apalagi itu sama Asia Tenggara. Kedua, kok lo membiarkan si orang ini berkeliaran menjawab-jawabin udah kayak PR-nya dan akhirnya membuat rusak blunder ke semuanya sampai ke pasadatnya, ke sesadatnya lah, ke si Airspoke-nya, even ke PSSI-nya juga pada akhirnya jadi kebakaran jenggot untuk nutupin, nyebokin lah dia segala macam. Dan yang ketiga adalah yaitu ya dia menurut gua kualitasnya waktu produksinya. Kan dia katanya pakai beberapa bukan pabrik ya, vendor ya. Beberapa vendor untuk produksi mencetaknya kan beda-beda kan. Akhirnya quality controlnya kan beda-beda tuh. Ada yang warnanya pakai warna apa tuh benangnya. Ada yang warnanya putih juga. Terus ada yang gue lihat batch-nya, yang batch lamanya tuh copot. Nah even batch gue tuh copot kan. Tapi memang sekarang ini sudah sangat bagus responnya dari Airspoke. Bahkan si Adit langsung bilang kalau emang ini datang aja langsung ke ininya, kita langsung ganti atau pokoknya kita ganti secara free lah. Ya itu kan emang yang diperlukan after salesnya sama customer kan, ketika
experience ketika lu membeli barang mahal. Apalagi player issue bisa dibilang nggak murah Mahal lah. untuk supporter Indonesia gitu kan. Dan experience keduanya adalah waktu itu tanpa box, ya kan? Lu beli player issue, jika orang sudah melihat yang produk sebelumnya dengan harga yang mungkin bahkan lebih murah sedikit atau tipis-tipis, tapi dapat produk dapat packaging yang bagus. Ini dikasih cuman kantong doang gitu. Jadi gue bilang kritikan gue cuman 3 itu, tapi di luar itu semuanya desainnya nggak ada masalah, cuman template doang, dan PR-nya kan memang meledak si orang itu. Tapi kalau yang ini gue bilang top banget. Bahkan gue bilang selama gue hidup gitu ya, selama gue nonton timnas, mungkin ini desain yang secara gue lihat the best lah. Gue mungkin yang nggak pernah ngeliat yang di era di bawah 96 atau 98 gitu, mungkin pernah lihat retro-retronya. Home Mills terakhir juga bagus lah. Bagus. Yang kelas yang si Yang ini yang eranya Robbie Darwis sama itu kan, apa siapa yang? enggak yang kemarin. Iya yang dia pas promonya pakai Robbie Darwis sama si siapa yang Timur, gue lupa deh. Siapa yang suka ini? Yang anaknya juga jadi main bola. Aduh, gue lupa deh pokoknya. Itu pokoknya yang pas launchingnya tuh pakai yang Tobas, enggak bukan? Bukan, orang tahun 80-an. Rolinere. Nah, iya ini langsung jadi pelatih timnas putri juga kan. Iya. Ya Rolinere juga Robbie Darwis yang waktu promonya tuh mereka muncul di promo-promo iklannya. Itu keren. Tapi ini menurut gua beda ya. Beda gitu ya. Lebih secara detailnya kelihatan lebih oke. Udah gitu kan ngeluarin long sleeve-nya juga keren banget ya. Jadi gua melihat ya ini bisa dibilang yang gue lihat secara kasat mata ini the best menurut gue. Walaupun yang lain juga ada juga yang Camels itu juga keren. Terus juga tapi menurut gue ini yang paling keren menurut gue yang gue lihat bener kasat mata. Tapi ya lagi-lagi semoga bener nanti pas sudah keluar dari produknya secara quality controlnya bagus juga. Dan juga ya memang seperti yang diharapkan, tidak hanya di foto tapi juga secara produk bagus. Makanya gue langsung bilang kemarin sama Pak M itu kan, pokoknya gue mau nitip 1 tapi gue bayar. Pokoknya gue mau nitip, gue dapat duluan karena gue males tuh kalau ntar harus PO war-waran abis, gue harus PO lagi sama yang kloteran berikutnya. Gue nggak minta gratis, gue mau bayar gitu. Sama kayak yang sebelum-sebelumnya kan gue juga beli gitu, nggak minta gratisan. Walaupun akhirnya belakangan dikasih sama Coach Yasin kan, ini gue dapet nih gini-gini. Cuman gue keren banget. Nah kalau yang putih ini keren banget. Secara bahannya gue bilang keren banget. Tapi kalau gue ngelihat kerahnya, ya udah bagusnya tetap gue lebih suka yang merah. Bagus banget tapi gue bilang bagusan yang merah. Lu lebih suka yang mana? Putih atau merah? Gue seneng jersey putih sih. Jersey putih itu gue kayaknya kalau keluar auranya kalau lagi milih-milih gue larinya ke putih. Putih. Jepang tuh gue banyak jersey putih. Away-nya tuh banyak. Gue karena emang nggak tahu ya kenapa gue suka gitu. Walaupun kalau dipakai kan buat lo lebih gemuk kan. Tapi gue nggak sama kelihatan soalnya suka putih gitu. Dan menurut gue ini salah satu desain yang keren banget sih. Cuman mungkin yang penting adalah lo pilih jersey biasa-biasa aja tapi prestasi bagus apa jersey bagus? Ya kalau bisa jersinya bagus main Piala Dunia, wah the best banget kan. Itu kan tapi komentar-komentar netizen kombinasi kan yang udah ideal banget. Tapi kalau enggak ya gak apa-apa, yang penting ini ada peningkatan juga kan dari aparel baru yang memang orang juga sempat memberikan kritikan sana sini, terus juga dan bagusnya mereka mau belajar. Comebacknya keren. Bahkan ya comeback Israel lah ibaratnya buat Airsport, tepuk tangan buat Airsport dan juga Sadat dan juga PSSI yang mau berbenah. Dan ini gue sempat tanya kemarin. Gue tuh kemarin sempat seminggu lalu ya, waktu dia baru launching kan yang merah di foto, gue sempat tanya kali ini siapa sih desainernya patut diapresiasi gitu kan. Terus banyak yang nyangka tuh gue nyinyir mas, bilang lu kenapa sih nggak bisa terima aja hasilnya gini-gini loh? Enggak, karena nih gue jelasin sekali. Ya karena yang pertama itu kan desainernya keluar, dia menganggap itu punya gua, hasil desain gua, dan kelihatannya dia berani bertanggung jawab banget. Nah yang sekarang gue justru pengen apresiasi gitu, ketika yang lama kita maki-maki dia karena desainernya jelek, yang desainer yang sekarang ini menurut gua patut diapresiasi karena menurut gua bagus banget dan top banget gitu. Dan gue tanya kemarin sama si M itu kan, terus ini desainernya siapa? Dia bilang dia nggak nyebut satu orang, memang kita hire agency gitu kan. Berarti udah bagus, berarti ini orang nggak akan muncul gitu, emang agency yang memberikan desainnya. Dan ini kan juga dari hasil yang sayembara itu kan, yang lo voting lo pengen pakai kerah atau enggak, desainnya mau gini-gini, batchnya seperti apa gitu. Jadi memang udah kombinasi antara kemauan dari supporter, kemauan dari rakyat Indonesia, dan juga sentuhan dari desainer yang menurut gue low profile banget. Dan gue lagi-lagi 2 thumbs up, bahkan 4 jempol lah untuk yang
desain jersey baru sekarang, dan mungkin yang putihnya juga keren banget, tapi tetap gue udah terlanjur jatuh cinta sama yang merah, keren banget. Gue bahkan akan beli 2 yang lengan panjang sama lengan pendek. Tinggal nunggu kapan rilisnya aja ya. Kemarin gue nanya, katanya kan pokoknya U20 ini kan terakhir mereka pakai yang ya, katanya. Rilisnya kan katanya secara launchingnya 14 kan, pas yang Valentine kan. Tapi katanya Indian Februari, ya semoga aja udah bisa dijual lah gitu. Gue gak tahu itu baru PO. Karena kan memang Piala Asia U20 kan memang selesainya 20-an Februari kan. Iya, menuju akhir Februari. Nah, katanya kan terakhir kita pakai yang edisi sekarang. Betul. Nah, akhir Februari kemungkinan udah akan launching tuh. Bukan akan launching, akan dijual. Berarti setelah U17 dulu yang pakai tuh. Enggak, senior dulu ya. Senior dulu. Harus senior dulu yang pertama. Itu luar biasa, karena ini akan jersey kita akan kita pakai ke Piala Dunia sebetulnya. Amin. Oke, itu ya dari launching jersey timnas yang kemarin away baru launching, dan juga yang kita sedikit review yang home-nya juga sudah di launching. Kita mau sedikit beralih sama berita yang baru juga kemarin Senin beredar terkait proses naturalisasi 3 pemain diaspora. Dan mungkin kalau dari nama-nama yang gue sempat lihat dari Instagramnya Ilan Alkatiri dan juga dari media-media lain atau dari timeline Twitter adalah Oli Romeni, dan juga 2 orang lagi, siapa sih yang Gay Pence sama yang Marcelo siapa Dion lagi? Marks. Ya, Dion Marks ya. Lo gimana Mas? Melihat ini, apakah Oli Romeni atau si dari 3 nama ini yang mana prioritasnya? Kan kalau Dion Marks sama Gay Pence kan buat yang U20 kan? Iya. Siapa yang akan bisa dipakai lebih dulu? Itu pertanyaannya. Harusnya U20. U20 si Dion Marks sama si itu ya? Iya, kalau mereka eligible dan langsung bisa masuk ke Piala Asia 20 sih, gue bilangnya edition yang keren banget. Karena kan harus kita akuin ya, ketika ketemu kemarin Jordan, Syria, emang susah, kita struggle kalau bermain dengan materi yang ada sekarang gitu. Sementara ini kan emang udah sangat lama digaungkan kan nama-nama ini, bahkan dari akhir tahun lalu, sebelum akhir tahun lalu lah, gue podcast sama Hasani berapa kali kan pasti nama ini muncul terus. Emang sedang dalam proses, tapi kan karena DPR saya segala macam sampai sekarangnya kan emang nggak bisa cepet untuk mendapatkan mereka. Jadi agak kasihan juga IS kan. Kalau kita bicara era Sintayong kok cepet banget pemain datang dong tiap match FIFA match dia datang, sementara untuk ngurus mereka mau ke Piala Asia 20 kok lama gitu kan. Sementara mungkin akhirnya ngelihat ketika kemarin tampil di turnamen dengan negara-negara yang nantinya juga akan tampil di Piala Asianya, kualitasnya tuh kayaknya untuk mencapai target jangankan semifinal gitu, untuk lolos dari grup aja, di mana kita ada Uzbekistan di situ, ada Iran di situ kan. Satu lagi Yemen lah. Mungkin kita bisa menang karena di Jakarta juga waktu itu kita main 1-1 lah. Tapi secara kualitas kita lebih bagus gitu. Cuman kalau bicara Iran, bicara Uzbekistan nanti di sana itu kan raksasa Asia lah kalau kita bicara kelas umur kan. Bahkan Iran di seniornya bagus gitu. Nah, kalau bertanding dengan materi yang tidak ada penambahan, kayaknya berat juga target untuk lolos itu. Mungkin PSSI akhirnya melihat ke situ, mempercepat masuknya Gay Pence dan juga Marks untuk bisa ngebantu untuk tampil di situ. Ya lagi-lagi bagus proyeksi jangka panjang berarti kan. Kalau kita bisa bicara durasi seorang pemain diaspora kan, we're talking about 10 years kan. Kalau dari usia early 20s, apalagi belasan gitu kan. Muda mereka masih punya 5-10 tahun lah untuk tampil di level tertinggi. Jadi ya memang edition yang keren banget. Sementara Ole kan ya kita butuhnya di timnas senior kan. Betul. Ini pemain yang katanya ya bareng Jairo, tapi Jairo akhirnya kayaknya stuck ya. Kan. Ya Jairo belum akan Maret ini kali ya, belum akan bisa main ya. Kayaknya baru di Juni gitu. Tapi Ole ya lagi-lagi kita mencari sosok penggedor kan. Walaupun bukan murni, penggedor ya, bukan nomor 9 murni dia memang. Nomor 9 tapi sering bermain di posisi 9 dengan intensitas yang bagus dan juga determinasi di dalam menuju kotak penaltinya tuh memang selalu keren. Ya kita pasti seneng kan, kita selalu mencari kan. Sementara di depan kan kita muter-muter aja di antara Rafael Strike, Orat Mangun, siapa lagi nih yang ada di sini. Kadang-kadang false nine juga, Marcelino. Ketika Strike nggak jalan, siapa penggantinya? Tiba-tiba di Mas Derajat, Sananta. Ya, Witan lah, Marcelino digeser ke situ, Malik Rizaldi, Yakub Sayuri. Kan selalu di-rotate di salah satu dari 3 itu kan. Nah masuknya Oleh, walaupun nanti ujung-ujungnya nggak ada pemain lokalnya di depan gitu, tapi paling nggak ya kita menunggu pemain ini yang selalu disebut-sebut punya potensi buat menjadi pemain yang bisa mencetak gol buat kita, yang selama ini lacking di timnas kita kan mencetak golnya, peluang ada,
defense rapi, tapi urusan transisi untuk bisa mendapatkan gol, transisinya udah bagus, tapi clinicalnya di depannya tuh yang kurang. Nah, datangnya Ole jelas balik lagi addition yang bagus seperti Gapens dan juga Marks. Ya, dan memang ini menjadi angin segar ya buat kita semua karena benar-benar menunggu striker-striker yang akhirnya di bawah pelatih yang juga notabene merupakan mantan striker top ya. Tapi gue juga penasaran kan karena dengan Kluivert ada, apakah gaya mainnya akan lebih berubah menjadi mengandalkan nomor 9 juga, karena kan selama ini memang di bawah STY kan nggak pernah main banyak secara reguler dengan menggunakan pemain dengan nomor punggung 9 gitu. Gue penasaran apakah main-main kayak Sananta, pemain kayak Dimas Derajat, main kayak siapa lagi dulu, Hoki Caraka akan mendapatkan lebih banyak menit bermain, atau memang ya otomatis ketika Romani masuk akan menjadi mengisi nomor 9, karena setahu gue Romani pun juga mainnya kadang-kadang agak melebar, agak jemput ke belakang juga, lebih ke second striker ataupun juga melebar ke sayap. Ya, Will sih penasaran. Dan kemarin dia baru nonton kan pertandingan antara Biak lawan Persija yang berakhir imbang kemarin, Mas. Menurut lo gimana dengan 4 pelatih sini sudah bertemu? Sesibuk apa sih mereka sebulan ke depan untuk gila, akhirnya gue harus ngeliat nih gimana mapping Indonesia dan lain-lain, tapi sementara pemainnya justru banyak yang bermain di luar Indonesia gitu kan. Dan langsung kayak menjawab yang sebelumnya jarang datang nih. Ini baru ditunjuk langsung datang gitu kan. Kayaknya ada sebuah pesan yang ingin disampaikan gitu, bahwa mereka ingin melihat pemain-pemain Liga 1 gitu. Kalau ngelihat ke depannya untuk bicara Maret, kan ya mungkin mereka udah tahu dari beberapa video yang materi existing ada. Dan dalam wawancaranya kayak Kluivert juga sempat bilang mungkin 12 pemain lokal yang akan ada. Tapi dari yang existing yang udah pernah dipanggil, karena mereka udah tahu chemistry-nya, segala macamnya udah tahu. Mungkin kalau ada perubahan mungkin 1 pemain gitu. Nah, dia kan tetap aja butuh kan siapa yang bisa masuk ke squad yang akan tampil di bulan Maret gitu. Kalau dari Biak sendiri kan sempat mencuat nama Kelly Sawyer ya. Oh iya. Ini pemain yang kita lihat lah di usia U20 sama itu, emang dia punya kecepatan keren, punya dribbling yang bagus, punya insting gol yang juga bagus. Ya tapi masih raw ketika di usia muda. Masih muda soalnya. Yang bahkan dapat kartu kuning gara-gara masuk lapangan. Habis cedera dia main masuk aja, nggak izin dikeplak sama STY kan. Itu nunjukin dia belum apa ya, kualifikasi dia sebagai pemain timnas belum mateng lah, belum mateng gitu ya. Mungkin ada unsur-unsur itu. Tapi ya main di Biak kemarin keren juga performance-nya. Walaupun baru mencetak 1 gol dan 3 assist kalau nggak salah. Tapi ya presence dia dalam setiap build up tuh oke gitu, keren gitu. Jadi gue melihat kalau ada potensi pemain-pemain yang dipanggil, kan nggak mungkin pemain yang mengisi posisinya high, kayaknya nggak ada ya. Sulit untuk mencari itu. Gantiin posisinya Jenner atau Hubner juga berat gitu. Di belakang udah penuh. Lo dari asing aja udah berapa itu kan yang ada di situ rebutan gitu. Ya kita juga masih ada Rido di situ. Kayaknya belum saatnya buat Kadek Arel. Mungkin kalau di TC oke gitu, tapi kalau untuk disempitin jadi 23 orang gitu untuk dipanggil, kayaknya masih yang existing yang ada itu aja kan, jam menit mainnya kan belum banyak gitu, dan mereka masih di liganya masih konsisten gitu ya. Nama-nama yang bagus kan yang kemarin di U22 sebetulnya kan di liganya udah bagus-bagus kan. Detan, Arkan Fikri, terus si Rehan Hanan itu kan juga ketika di liga mereka nunjukin performance yang bagus. Jadi kalau ditonton nama PT Kluivert, jadi gue rasa akan di nama-nama itu yang emang lagi bagus tampil di liga gitu ya. Kalau mereka bisa datang ke setiap pertandingan, ya pasti semakin positif sih gue ngeliatnya kalau ada pemain kita yang bisa masuk lagi ke squad. Ya, pastinya ini akan menjadi konsumsi media dan juga pasti supporter Indonesia atau rakyat Indonesia yang melihat bagaimana gerak-gerik dari Patrick Kluivert dan tim, Lanzat, Pastor dan juga siapa? Vandenberg untuk bisa, yang kata coach orang Utrecht tuh yang katanya emang paling skillful katanya. Gue wah, sampai coach bilang highly regards banget, paling skillful waktu zaman mudanya. Berarti ya mungkin emang sejago itu waktu mudanya, tapi ya mungkin ya salah satu yang juara di yang 88 kan. 88 ya kan. Bahkan katanya kalau bandingin sama Robben, bagusan Vandenberg itu waktu masih jadi pemain. Wah, berarti sebagus itu secara skill ya. Kita lihat apakah 4 main ini bisa memberikan banyak masukan-masukan dan pastinya untuk bisa upgrade main-main kita untuk bersaing di bulan Maret nanti. Dan juga gue ngucapin selamat juga buat Kurniawan yang baru ditunjuk juga menjadi asistennya IS ya, Indra Syafri, untuk menjadi pelatih untuk striker ya.
Semoga bisa memberikan daya gedor lebih matang, lebih tajam. Ini artinya ada siapa? Ada Bima Sakti, ada Kurniawan, ada lagi siapa? Eko Purjianto ya? Eko Pujianto. Eko Purjianto yang ngumpul semua di sana, mantan-mantan pemain di era 90-an. Semoga bisa memberikan SEA Games SEA juga Games kan? ya. Memberikan banyak masukan dan juga contoh yang bagus untuk para pemain kita di usia muda. Rashford juga satu sisi baru pindah nih, mungkin banyak memes yang juga bilang wah syukur banget Rashford udah pindah. Bukan salah Rashford berarti katanya gitu-gitu kan. Gimana lo melihat Rashford pindah? Is a good. Siapa yang diuntungkan dari Rashford-nya kah, MU-nya kah, apa Villa-nya dengan transfer ini? Harusnya sih Villa dan Rashford. Villa dan Rashford, Menurut gua ini dua kubu yang akan mendapatkan sisi paling positif gitu. Yang rugi berarti MU nih. Yang rugi MU. Yalah, dia nggak punya penggantinya, belum ada kepastian dibayar apa enggak, tetap harus bayar 30% dari gajinya Rashford ya. Iya, tuh. Gue tuh yang gue khawatir kemarin cuma satu. Please Simone jangan sekali-sekali masukin Aslani. Bener kan gak dimasukin. Nah kalau lo gak masukin Aslani gak akan terjadi yang aneh-aneh lah. Coba kalau kemarin dia masukin Aslani, nambah tuh Milan pasti jadi 2-0. Gue ngerinya gitu tuh kalau Aslani masuk. Yang Super Copa juga kan? Iya kayak gitu-gitu selalu. Kalau Aslani sering banget begitu. Makanya janganlah masukin Aslani di saat memang lo lagi butuh ngejar gol. Gue selalu muji Arteta dengan, menurut gue progres di banyak departemen ya Ji. Maksudnya dalam hal melawan City, berapa tahun terakhir kan mereka udah nunjukin yang tadinya setengah mati ngelawan City, sering kalah, mainin dengan gaya yang sama, tapi lo nggak bisa dapetin poin gitu. Makanya ketika kalau nggak salah di pertandingan terakhir musim lalu ya, mereka ketemu City-nya lagi jelek banget tapi nggak ditekan sama Arsenal kan. Karena ya based on history-nya ketika Arteta ketemu City, selalu mereka dengan gaya yang sama, itu mereka nggak bisa dapet pulang bawa 3 poin.